Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-155. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Maka disebabkan mereka melanggar janji mereka dan juga atas kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah SWT, begitu juga atas mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan perkataan yang mereka yang mengatakan bahwasanya hati kami sudah penuh. Bahkan Allah SWT telah menutupi hati mereka tersebut dengan kekufuran, maka tidak ada yang beriman dari mereka kecuali sedikit. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini 155 dan juga beberapa ayat ke depan masih berbicara tentang sifat orang-orang Yahudi yang Allah ceritakan juga di ayat sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya, yaitu ayat 153, 54, di mana dalam ayat sebelumnya Allah SWT menjelaskan dan menyebutkan sifat-sifat orang Yahudi, diantaranya mereka adalah mengatakan kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus sebagaimana Taurat dan Injil. Mereka dulu juga bahkan pernah meminta kepada Nabi Musa yang lebih besar daripada itu, yaitu agar mereka bisa melihat Allah dengan terang-terangan dengan mata kepala mereka. Begitu juga mereka menyembah anak sapi, kemudian melanggar hari Sabtu, yaitu melanggar hari ibadah mereka pada hari Sabtu. Dan Allah SWT telah memberikan peringatan kepada mereka dengan mengangkat bukit Tur untuk ditimpakan kepada mereka. Kemudian mereka bertobat, kemudian Allah terima taubatnya. Allah suruh masuk ke Baitul Maqdis dengan mengatakan hitta, dengan bersujud. Mereka semuanya melanggar. Maka ayat 155 ini juga Allah menyebutkan betapa mereka juga dikarenakan mereka melanggar janji mereka, ikrar mereka, di mana mereka sudah berjanji kepada Nabi Musa untuk melaksanakan Taurat dengan benar, tapi mereka semua melanggar. Dan begitulah sifat orang Yahudi.
perkataannya tidak bisa dipegang, janjinya tidak bisa dipercaya. Bagaimana mereka tidak menepati janji mereka. Janji mereka langsung kepada Allah dan juga kepada para nabi. Berjanji langsung kepada para nabi, tapi janji itu tidak dipegang. Dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah SWT, di mana mereka tidak beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu Taurat, Zabur. Tidak beriman, atau beriman dengan sebagiannya kemudian kufur terhadap sebagian yang lain. Dan juga mereka membunuh para nabi dan rasul. Dan ini adalah kedurhakaan yang sangat besar, dan ini termasuk dosa yang besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka membunuh para nabi dan rasul. Ini bisa kita lihat bagaimana umat Yahudi, umat yang sangat bengis dan besar kejahatan mereka, sampai mereka berani membunuh para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Allah utus para nabi dan rasul untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan risalah Allah, kemudian mereka bunuh. Ini menunjukkan betapa Yahudi orang-orang yang sangat kurang ajar kepada para rasul. Dan mereka mengatakan hati kami sudah penuh, artinya dikatakan wa qaulihim qulubuna ghulf. Ghulfun itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ada dua maknanya. Artinya pertama tertutup sehingga kami tidak bisa memahami. Yang kedua maknanya hati kami sudah penuh dengan ilmu, jadi tidak butuh lagi ilmu. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kami sudah banyak ilmunya, jadi tidak perlu diturunkan kitab-kitab ini. Kami sudah banyak ilmu. Ini orang-orang Yahudi. Dan memang hati mereka dengan penafsiran yang pertama tidak memahami kebenaran dengan sebagaimana mestinya. Di sini perlu diketahui bahwasanya memahami kebenaran tidak hanya sekedar mengetahui maknanya, tetapi juga mengamalkan. Betapa banyak orang yang dia mengetahui kebenaran tapi tidak mampu mengamalkannya. Allah katakan bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Tetapi Allah SWT justru menutup, menstempel hati mereka disebabkan kekufuran yang mereka lakukan, sehingga ketika datang kebenaran mereka tidak bisa memahami. Dan tidak mau memahami. Ini orang-orang Yahudi. Disebabkan karena kekufuran mereka sendiri. Maka seorang ketika dia berpaling dari kebenaran, maka setelah itu kebenaran yang datang setelah itu akan sulit dia terima. Oleh karena itu para ulama mengatakan seorang ketika dia diberikan, telah sampai kepada dia kebenaran, telah jelas bagi dia kebenaran, al-haq, telah terang bagi dia kebenaran, kemudian dia tolak, maka kebenaran yang datang setelah itu lebih sulit untuk diterima, karena dia telah menolak kebenaran. Makanya Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit untuk menolak kebenaran. Di antaranya maknanya. Maka Allah tambahkan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih untuk zaghu, untuk menyimpang dari kebenaran, untuk berpaling dari kebenaran, maka Allah benar-benar palingkan hati mereka dari kebenaran tersebut. Ya na'udzubillah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika sampai kepada kita satu kebenaran, hendaknya kita terima
begitulah seorang muslim, bagaimana dia menerima kebenaran. Ketika datang kebenaran, kita terima, kita amalkan. Sami'na wa ata'na. Begitu seorang muslim. Maka dengan kita melakukan tersebut, kebenaran selanjutnya, hati kita akan mudah menerima kebenaran. Tapi ketika kebenaran datang kepada kita, kemudian kita tolak, maka kebenaran selanjutnya sulit untuk kita terima. Dengan berbagai macam mungkin alasan menolaknya, karena di dalam hati ada penyakit, rasa sombong, atau karena hasad, atau menolak kebenaran disebabkan mendahulukan tradisi budaya ataupun yang lainnya. Maka ini bahaya menolak kebenaran. Ketika seorang sudah jelas bagi dia kebenaran, kemudian dia tolak, justru ini menutup pintu hidayah bagi dia. Na'udzubillah. Fala yu'minuna illa qalila. Maka sedikit di antara mereka yang beriman, orang-orang Yahudi. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Dan juga disebabkan kekufuran mereka dan juga perkataan mereka yang sangat dusta terhadap Maryam, di mana orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Maryam berzina. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Mereka mengatakan bahwasanya engkau telah datang dengan suatu perbuatan yang bejat. Mereka menuduh Maryam berzina. Ini di mana Allah SWT mentakdirkan Maryam hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Tapi itu semua adalah dengan izin Allah SWT dan dengan kekuasaan Allah SWT. Orang-orang Yahudi menuduh Maryam berzina. Maka Allah katakan, ya, disebabkan kekufuran mereka dan begitu juga bejatnya perkataan mereka kepada Maryam. Kemudian wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina. Dalam ayat selanjutnya Allah katakan, dan juga perkataan mereka orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan inna qatalna al-masih, kami sungguh telah membunuh al-masih Isa bin Maryam, yaitu Isa putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dikatakan al-masih, yang artinya dikatakan oleh para ulama di antara maknanya adalah alladzi yamsah bihil marad, yaitu Nabi Isa di antara salah satu mukjizat beliau adalah bisa mengusap penyakit, baik itu buta dan sebagainya, bisa sembuh dengan izin Allah. Maka disebut al-masih. Orang Yahudi mengatakan kami sudah membunuh Isa putra Maryam, ya Rasulullah, yaitu utusan Allah SWT. Allah SWT membantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan sungguh mereka sedikit pun tidak membunuh Isa dan juga tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi Allah SWT berikan orang yang mirip kepada Nabi Isa, dan itulah yang dibunuh oleh mereka dan disalib oleh mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min, dan sungguhnya mereka benar-benar berselisih dalam hal pembunuhan Isa ini. Mereka sendiri dalam keadaan ragu. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann, mereka sedikit pun tidak memiliki ilmu atau tidak yakin terhadap
perkataan mereka itu sendiri, ya, kecuali mereka hanya mengikuti prasangka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka membunuhnya tidak dengan merasa yakin, wah ini benar enggak Isa. Allah katakan dalam ayat selanjutnya, barrafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Ya, tapi Allah SWT mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan Allah SWT maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi yang mereka beranggapan bahwasanya mereka telah membunuh Isa alaihissalam, maka itu dibantah oleh Allah SWT. Di mana kalau kita baca secara disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bagaimana riwayat yang menjelaskan ketika Nabi Isa dikejar oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh, kemudian Allah SWT dengan kekuasaannya mengangkat Nabi Isa ke langit, kemudian menyerupakan, ya, dalam riwayat disebutkan salah seorang muridnya, kemudian itulah yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dan mereka sendiri orang-orang Yahudi tidak yakin. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin sebenarnya bahwasanya yang dibunuh itu Nabi Isa. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Isa masih hidup. Dan ini adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam hari ini masih hidup di langit, tentunya sesuai dengan kebesaran Allah SWT, kekuasaan Allah SWT. Bagaimana itu tidak bisa kita ketahui dan tidak perlu ditanyakan, karena itu adalah urusan Allah SWT. Karena Allah SWT dalam ayat ini jelas-jelas mengatakan barrafa'ahullah ilaihi, yaitu Allah SWT mengangkatnya, ya, kepadanya. Nabi Isa diangkat ke langit, dan Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Isa ketika Isra dan Mi'raj di langit. Dan beliau sebutkan bahwasanya Nabi Isa, ya, dalam riwayat sebutkan Nabi Isa, ya, seperti mirip dengan salah seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu. Maka Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan kepada kita dan menafikan, membantah orang-orang yang mengatakan, atau orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa telah dibunuh atau disalib. Maka yang disalib bukan Nabi Isa, yang dibunuh bukan Nabi Isa. Begitu juga ini bantahan bagi orang-orang Nasrani yang mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa disalib atau dibunuh. Dan juga ayat ini, ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidaklah ada dari ahli kitab kecuali nanti benar-benar akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan hari kiamat maka Nabi Isa akan menjadi syahid atau saksi bagi mereka. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih, dan tidaklah ada dari ahli kitab kecuali benar-benar akan beriman kepadanya atau dengannya qabla mautih, sebelum kematiannya. Di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ya, dua penafsiran yang beliau juga nukil dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini, dan tidaklah ada dari ahli kitab kecuali benar-benar akan beriman dengannya, yaitu dengannya dengan Nabi Isa qabla mautihi. Di sini ada dua penafsiran, sebelum meninggalnya ahlul kitab itu, atau penafsiran yang kedua sebelum meninggalnya Nabi Isa tersebut.
Penafsiran yang pertama maksudnya adalah, dan tidaklah ada dari pengikut ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasrani kecuali dia menjelang meninggal pasti dia akan beriman kepada Nabi Isa. Setiap ahlul kitab itu. Ini penafsiran yang pertama. Artinya dia ketika menjelang meninggal dalam sakaratul maut dia akan beriman, dia akan dinampakkan kepada dia kebenaran bahwasanya Nabi Isa tidak dibunuh. Sebagaimana Fir'aun ketika sakarat ya dia beriman kepada Nabi Musa, tapi iman tersebut seperti itu tidak bermanfaat. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua yaitu, dan tidak ada dari ahli kitab kecuali benar-benar akan beriman kepadanya, yaitu kepada Nabi Isa qabla mautihi, sebelum Nabi Isa meninggal. Sebelum Nabi Isa meninggal. Ini penafsiran yang kedua, ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir Tabari dan juga Ibnu Katsir ya. Apa maksudnya? Bahwasanya ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa turun maka mereka akan beriman semuanya kepada Nabi Isa. Ini maksud ayatnya. Dan ayat ini menunjukkan, memberikan isyarat bahwasanya Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah ada dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa meninggal. Sedangkan Nabi Isa sekarang belum meninggal. Kapan Nabi Isa meninggal? Nanti setelah turun ke dunia ketika Dajjal sudah keluar. Maka ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya Nabi Isa pasti akan turun dan menunjukkan Nabi Isa masih hidup. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana para ulama menjelaskan, Imam Ibnu Katsir sendiri menyebutkan bahwasanya hadis tentang turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman itu derajatnya mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Derajatnya mutawatir sehingga ini sudah menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun, dan itu menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat, yaitu tanda besar datangnya hari kiamat. Dan juga ya, Nabi SAW menyebutkan ya, tanda-tanda besar hari kiamat, 10 tanda besar, diantaranya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dijelaskan oleh Nabi SAW bagaimana turunnya, di mana turunnya, detail disebutkan oleh Nabi SAW. Maka ini salah satu akidah Ahlus Sunnah yang perlu kita jelaskan di sini. Dan dalam hal ini sangat disayangkan adalah orang-orang ahlul Mu'tazilah ya, ahlul kalam dan Mu'tazilah, di mana orang-orang yang mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Mereka tidak beriman akan turunnya Nabi Isa dan tidak beriman akan adanya Dajjal di hari kiamat. Tidak ada Dajjal itu, kata mereka. Atau Dajjal itu mereka takwilkan dengan yang lain, itu adalah bentuk negara superpower dan sebagainya menurut mereka. Tidak ada Dajjal. Tidak ada hakikat Dajjal sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW. Menurut ahlul kalam ataupun orang-orang Mu'tazilah yang mendahulukan akal mereka. Begitu juga mereka tidak percaya pada turunnya Nabi Isa. Itu dongeng. Dan ini sangat disayangkan ya. Orang-orang yang mendahulukan logika, akal mereka, mungkin hari ini dengan berbagai macam nama, Islam liberal dan sebagainya lah, itu tidak percaya akan adanya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam. Padahal Allah SWT memberikan isyarat dalam ayat ini. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis-hadis yang derajatnya disebutkan oleh para ulama ahli hadis menyebutkan derajatnya sampai mutawatir.
Ini menunjukkan bahwasanya ini akidah ya Ahlus Sunnah yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya, bahwasanya Nabi Isa akan turun ya nanti di akhir zaman. Dan Nabi Isa akan menjadi saksi, sebagaimana juga para nabi dan rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ya hadis-hadis bagaimana tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, di mana beliau membawakan hadis-hadis yang banyak ya, dalam yang baik itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman. Ketika Dajjal sudah keluar, maka Nabi Isa akan turun. Dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa disebutkan turun di tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu fi manaratil bayda, yaitu menara putih yang ada di negeri Syam. Nabi Isa akan turun di situ. Dan Nabi Isa tidak membawa syariat baru ya, Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru, tetapi Nabi Isa justru mengikuti syariat Rasulullah SAW, di mana ketika Nabi Isa turun, maka ketika itu kaum muslimin semuanya sedang berada di negeri Syam, dipimpin oleh Imam Mahdi. Disebutkan bahwasanya Nabi Isa akan turun pada waktu sholat subuh. Kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk memimpin sholat, tapi Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi tetap menjadi imam. Kemudian setelah itu Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Yang disebutkan bahwasanya Nabi Isa tidaklah Nabi Isa melihat Dajjal kecuali Dajjal akan meleleh seperti melelehnya timah, disebutkan. Kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal dengan tombaknya. Disebutkan di suatu tempat disebutkan Babul Luddi di negeri Syam. Disebutkan oleh Nabi SAW dengan detailnya. Ya, hadis-hadis ini bagaimana Nabi Isa membunuh Dajjal, di mana Dajjal diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi. Ya, setelah Dajjal mati, kemudian ya, kaum muslimin kemudian membunuh orang-orang Yahudi yang sampai dikatakan, sampai seluruh pohon berbicara, wahai muslim, ini orang Yahudi bersembunyi di sini, bunuhlah. Ya, kecuali pohon Gharqad. Kemudian juga disebutkan ya dalam hadis ya bahwasanya Nabi Isa akan tinggal. Nah, di sini ada disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada sedikit perbedaan riwayat ya. Berapa lama Nabi Isa tinggal di muka bumi? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya dalam hadis riwayat Abdurrahman ibnu Adam dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Isa tinggal 40 tahun. Tapi dalam hadis Abdullah bin Amr di riwayat Imam Muslim, beliau tinggal 7 tahun. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya dua riwayat ini tidak bertentangan, tapi digabungkan. Kata beliau bahwasanya yang maksud dengan 40 tahun tersebut adalah 40 tahun termasuk ya sebelum beliau diangkat, di mana beliau diangkat oleh Allah SWT ke langit ketika berumur 33 tahun. Kemudian nanti turun ke bumi setelah membunuh Dajjal, itu tinggal di bumi selama 7 tahun. Maka kemudian berarti Nabi Isa umurnya 40 tahun. Ketika Nabi Isa turun, maka Nabi Isa akan mematahkan seluruh kayu salib, kemudian membunuh babi. Kemudian tidak ada seperti yang disebutkan oleh Allah SWT tadi, tidak ada dari ahlul kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa. Selama Nabi Isa di muka bumi, maka akan kembali ya, seperti zaman sebelumnya yang penuh dengan keadilan.
sampai disebutkan tidak ada orang yang butuh kepada pemberian atau sedekah, karena semua orang berkecukupan. Dan bahkan bukan hanya manusia, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada permusuhan. Bahkan tidak hanya manusia, bahkan hewan pun disebutkan tidak ada yang memangsa antara satu dengan yang lainnya. Maka ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga ulama yang lainnya yang berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam yang turun nanti di akhir zaman, di mana beliau turun bukan sekali lagi membawa syariat yang baru, tapi justru datang dengan syariat Rasulullah SAW, mengikuti syariat Rasul yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat dan seterusnya, berhaji dan umrah Nabi Isa alaihissalam. Maka sekali lagi ini merupakan salah satu keimanan atau salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal yang gaib, yaitu beriman kepada turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman. Dan kita beriman bahwasanya Nabi Isa hari ini masih hidup. Itu adalah salah satu keyakinan yang mesti kita yakini dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa tidak dibunuh dan sebagainya. Ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang mesti kita pahami dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita betapa orang-orang Yahudi yang mereka benar-benar mendustakan para nabi dan rasul, sampai mereka membunuh para nabi dan rasul. Kemudian mereka mengira bahwasanya telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menyebutkan فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Ya, disebabkan mereka, kezaliman mereka itu, ini karena kezaliman mereka, kezaliman orang Yahudi dan Nasrani ini, kezaliman orang-orang Yahudi ini, Fabidzulmi minal ladzina hadu, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi yang mereka memburu para nabi dan sebagainya tadi. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Kami haramkan bagi mereka sebagian yang baik-baik yang dulunya sudah pernah dihalalkan bagi mereka. Wa bisaddihim an sabilillahi katsiran. Dan karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka ini salah satu akibat atau hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan berbagai macam maksiat dosa. Maka Allah SWT mengharamkan bagi mereka sebagian yang dihalalkan sebelumnya. Dan juga orang Yahudi wa akhdhihimur riba qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasa bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum adzaban alima. Yaitu karena mereka juga mengambil riba atau melakukan transaksi riba. Maka kita perlu ketahui bahwasanya yang melakukan riba pertama kali adalah Yahudi. Jadi yang mengajarkan riba itu adalah Yahudi. Wa akhdhihimur riba, karena mereka melakukan riba. Wa qad nuhu anhu, dan mereka sebenarnya sudah dilarang untuk melakukan hal tersebut. Wa aklihim amwalan nas bil batil, dan juga mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, menipu dan sebagainya. Ini orang-orang Yahudi, di mana mereka sudah makan riba, kemudian memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka Allah SWT katakan wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Maka Allah SWT persiapkan
bagi orang-orang yang kufur di antara mereka adalah azab yang sangat pedih. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ayat-ayat ya sampai ayat 161. Ayat-ayat ini bercerita tentang bagaimana sifat-sifat orang Yahudi. Allah ceritakan dalam ayat-ayat ini, dan bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada mereka, bagaimana tingkah pola mereka, tentunya untuk kita ketahui, bukan untuk kita tiru, tapi untuk kita jauhi. Sebagaimana dikatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqih, faman lam ya'rif al khaira min asy-syarri yaqa' fi. Dan saya mengetahui keburukan bukan untuk saya jatuh ke dalamnya, tapi siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari keburukan, maka dia akan jatuh ke dalamnya. Kita mengetahui keburukan untuk kita jaga diri kita untuk tidak jatuh kepadanya. Ini sifat orang-orang Yahudi. Kita baca, kita dengar, dibaca dalam Al-Quran, dibaca berulang-ulang, bukan untuk kita ikuti, tapi untuk kita jauhi. Bagaimana sifat-sifat mereka, ya kita jauhi, tidak kita tiru, karena mereka adalah orang-orang yang sudah dihukum oleh Allah SWT, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka kita hendaknya menjauhi sifat tersebut, sehingga kita juga tidak mendapatkan murka Allah SWT karena meniru sifat mereka. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk menjauhkan diri ya, dari sifat-sifat Yahudi yang Allah sebutkan, dan diberikan oleh Allah SWT keistiqomahan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.